Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik-baik, berarti tetap sehat ya kabarnya. Di rumah ini merasa sepi-sepi aja atau bagaimana Pak? Ya kalau saya ditanya sepi, enggak. Tapi kalau bilang enggak juga sepi, sepinya pada saat cucu tidak ada yang datang, itu sepinya merasa ada sesuatu yang kurang. Tapi tidak sepinya ya karena banyak orang-orang yang lewat. Jadi kedengaran ada orang lewat. Jadi itu tidak sepi. Tapi sebenarnya itu di keluarga karena cucu tidak ada yang datang. Padahal kalau datang ya seperti apa ya? eh, Seperti merusuhi dalam arti ya ada yang ganggu, ada yang apa, tapi walaupun ada yang namanya cucu, dia tetap merasa kangen kalau tidak ada yang datang. Berarti karena sepi itu karena kadang cucu itu nggak datang ke rumah ya, jadinya merasa sepi gitu. Walaupun nggak selalu sepi karena ya ada orang yang datang ke rumah apa jadi tetangga gitu. Iya, benar itu. Jadi kalau merasa tidak sepi karena ada orang tetangga datang, ya ngajak ngobrol-ngobrol, ya sharing, sepi karena cucu tidak datang. Intinya jadi ya apa ya, merasa kangen. Walaupun eh, kalau datang itu merasa kadang-kadang ya yang namanya anak kecil ya, cucu ada yang kecil, ada yang masih kecil. Kalau kesinggung sedikit udah marah. Tapi kalau tidak datang, ya begitulah kayaknya sepi. Kayak berbayang ingin berkunjung ke rumah cucu. Ya nggak jauh sih, paling sekitar 3 kilo lebih lah, nggak jauh. Cuma ya karena ya waktu kalau mau ke sana pada maghrib, nyampe sana pas isya, cucu kadang-kadang lagi ngaji di tetangga. Ya itu aja kayak seperti kampung itu. Jadi saya ya apa ya, memang ada yang bilang ya, di antara cucu sama anak katanya sayang ke cucu, tapi kalau bagi saya tetap sayang anak. Cucu sayang kan karena ya ada menantu gitu. Jadi merasa bedanya seperti itu. Baik, berarti dia merasa kehilangan ya kayak gitu ya. Iya, itu kan. Apa momen yang paling berkesan sama cucu? Momen yang paling berkesan sama cucu pada saat cucu itu minta makan dan minta dibikinkan keluar, bikin es, itu merasa dan momen-momen yang walaupun itu bisa dibilang mengganggu, tapi itu sangat-sangat momen yang baik, sangat-sangat momen yang menggembirakan bagi seorang orang tua, yaitu mbah gitu. Cucu minta dibikin es, minta kadang-kadang ada yang minta ke anak kecil, minta di temenin, minta ini itu, dia tetap diturutin karena cucu gitu. Tapi kalau anak kan kadang-kadang malah enggak. Ya itu ada, makanya ada yang orang bilang itu lebih sayang cucu daripada anak. Tapi kalau dilihat dari segitu ya tetap sayang anak daripada cucu. Tapi kalau dilihat kenyataan seperti itu ya memang iya. Kalau jam dari itu, jadi kalau minta diantar ke kamar kecil dan sebagainya, main-main dan sebagainya, itu kalau cucu pasti diturutin, tapi kalau anak enggak. Baik, itu momen yang paling indah ya. Jadi kayak walaupun momen kecil misal minta makan atau minta dibuatin apa, tapi itu bagi bapak itu momen yang indah ya. Hmm, kalau misal lagi beda tempat nih di jarak jauh gitu, apa yang bapak lakukan untuk cucunya gitu kalau dari jarak jauh? Ya komunikasi lewat ya ini. Jadi sekarang dengan adanya alat komunikasi bisa untuk video call dan sebagainya, ya, entah jam berapa kira-kira itu ya nanya apa cucu apa lagi ngapain, apa lagi makan, apa lagi ngaji, apa lagi belajar. Ya namanya cucu kan tidak ada satu rumah itu cucu 4, ada yang bandel, ada yang itu, ada yang ya beda gitu. Itu seperti itu. Tapi ya alhamdulillah walaupun lagi marah-marah cucu, kalau mbak datang ya langsung pada gembira, diam, pada suka gitu, pada tertawa gitu. Jadi itulah apa namanya ya, eh, jadi keluh kesahnya atau eh, keistimewaan dari cucu dan mbah, hubungan cucu dan mbah kalau lagi jauh dan seperti itu dekat ya seperti itu juga kadang-kadang. Ya memang kalau lagi marah ya memang, tapi walaupun lagi marah tapi begitu ya merasa merasa kecewa, kenapa marah ke cucu, kenapa marah ke ini. Tapi nyatanya kalau tidak sedikit di kerasin ya nanti malah jadi nggak balik lah. Tapi ngerasin ke anaknya ya apalagi cucu itu kan beda caranya, harus bisa membedakan itu seperti itu. Berarti kalau misalnya lagi jauhan ya kebantu lewat HP gitu ya, bisa video call gitu. Lalu ada nggak kegiatan lain di rumah selain menunggu cucu datang? Kegiatan ya alhamdulillah, karena ya memang sebagai manusia hidup itu harus punya harapan masa depan.
harapan masa depan itu pasti tentunya itu diawali dari ya sehat, terus berusaha ikhtiar. Ya ikhtiar ya itu makanya nanti tadi kalau saya bilang kalau cucu datang minta dibuatkan es dan mendoan ya karena di rumah ada kegiatan jual es itu seperti itu. Jadi saya kalau datang cucu yang minta dibeli es, kadang-kadang malah saya ini apa namanya ya berburu lah wedek ya suruh bikin sendiri. Tapi kalau minta dibuatkan ya tetap dibuatkan atau bikinkan itu seperti itu. Ya namanya cucu anak kecil. Berarti ya kegiatan lain selain menunggu cucu ya karena punya warung di rumah jadi ya bantu terisi kegiatannya dengan menjaga warung gitu ya. Iya benar itu ya warung kecil lah gitu untuk kegiatan. Baik, jadi solusi kalau misal babak lagi kangen dengan cucu itu ya kalau misal lagi nggak bisa ketemu ya lewat HP gitu ya, video call atau telepon gitu, itu solusinya ya. Iya. Biasanya- Baik. Biasanya itu berapa kali dalam seminggu? Datangnya cucu Ya datangnya kalau nggak video callnya. ya kalau datang itu karena ya sekolahnya juga perlu bantuan antar jemput cucu tersebut, jadi ya antar jemput. Kalau ibunya lagi tidak sempat ya jemput, kalau jemput minta langsung pulang ya diantarkan pulang. Kalau mbah mampir ke rumah mbah dulu ya mampir ke rumah mbah. Nah nanti setelah nyampe ke rumah mbah ada yang minta makan, ada yang minta es, ada yang makan sama mendoan, ada yang makan minta digorengkan telur, macam-macam itu suka dukanya. Jadi istilahnya mbah gitu kalau orang tua ke cucu, walaupun capek kalau suruh jemput ya senengnya ya mau ketemu cucu seperti itu. Baik, jadi senang ya karena ketemu cucu ya Pak. Iya. Baik, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga Bapak walaupun cucunya berada di beda tempat tapi tidak terus-terusan merasa kesepian ya Pak. Terima kasih sekali lagi sudah mau berbagi cerita dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi